Pada hari ini, Senin, 23 Desember 2024, pukul 2:04:26 WIB, terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,1 yang mengguncang wilayah sekitar 307 km barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pusat gempa terletak di koordinat 10, 90 LS dan 112, 36 BT, dengan kedalaman 10 km. Menurut informasi yang disampaikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa ini berlokasi di laut, namun dapat dirasakan cukup kuat di beberapa wilayah di Kabupaten Malang dan sekitarnya. BMKG juga mengingatkan bahwa informasi ini diberikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data yang tersedia mungkin belum stabil dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk. Meskipun hingga saat ini BMKG belum melaporkan adanya kerusakan signifikan atau korban jiwa akibat gempa tersebut, masyarakat yang berada di wilayah terdampak diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Beberapa langkah yang disarankan oleh BMKG dan pihak terkait adalah sebagai berikut. Cek kondisi bangunan. Segera periksa keadaan bangunan atau struktur tempat tinggal Anda. Pastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan saat terjadi guncangan lebih lanjut. Siapkan barang darurat. Selalu siapkan perlengkapan darurat, seperti air minum, makanan ringan, senter, masker, dan alat komunikasi, yang dapat digunakan jika terjadi evakuasi atau pemadaman listrik. Ikuti informasi terbaru. Selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG atau pihak berwenang lainnya terkait perkembangan gempa dan potensi dampaknya. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia, ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust, yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini, menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini, yang berpotensi memicu tsunami dahsyat, menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Seismic Gap Megatrust Selat Sunda, M87, dan Megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI.
Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 mmi. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 mmi. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 mmi. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 mmi. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 mmi. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 mmi. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 mmi. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mmi. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mmi. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gempa magnitudo 4,3 guncang barat daya Labuha, Maluku Utara. Pada hari Senin, 23 Desember 2024, pukul 5:06:32 WIB, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah barat daya Labuha, Maluku Utara. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km, dengan lokasi koordinat pukul 17 LS dan 127.30 BT, tepatnya sekitar 52 km barat daya dari Labuha. BMKG menginformasikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan atau dampak signifikan dari gempa tersebut. Selain itu, tidak ada potensi tsunami yang dihasilkan dari peristiwa ini. Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Pihak BMKG juga memberikan catatan bahwa informasi yang disampaikan ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti update terbaru melalui saluran resmi BMKG. Disclaimer, informasi ini mengutamakan kecepatan dalam penyebaran data, sehingga hasil pengolahan awal dapat berubah seiring waktu dan analisis lebih lanjut. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini merupakan bagian dari aktivitas tektonik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Indonesia, yang terletak di cincin api Pasifik, memiliki tingkat aktivitas gempa yang tinggi akibat pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Wilayah Maluku Utara, khususnya, terletak di zona seismik yang aktif, yang menjadikan daerah ini sering mengalami peristiwa gempa. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah sekitar 2 km barat daya Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada hari ini, Senin, 23 Desember 2024, pukul 2:18:09 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di darat pada koordinat pukul 4.12 LS dan 122.45 BT, dengan kedalaman 5 km. Menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa ini dirasakan dengan intensitas 3 mmi, Modified Mercalli Intensity, di Kendari dan Konawe Selatan, yang berarti guncangan terasa lemah hingga sedang oleh sebagian orang di dalam rumah atau bangunan. Meskipun gempa ini relatif kecil, BMKG tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga saat ini,
belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa tersebut. Namun, BMKG terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan. Saran bagi masyarakat: tetap tenang, walaupun gempa ini memiliki magnitudo kecil, penting untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan. Waspadai gempa susulan, karena gempa ini berada di darat, masih ada kemungkinan terjadi gempa susulan. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.